Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari kembali menyapa Anda bersama dengan saya, Celia Alexandra, dan juga Jasmine Ramadi. Halo Celia. Di Apa Kabar Indonesia Siang. Halo, apa kabar? Kabar baik. Akhirnya kita siaran bareng lagi ya. Betul, Jasmine apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik juga. Senang sekali kembali bersiaran bersama Celia Alexandra. Kangen ya? Kangen banget. Nungguin kapan Celia balik ke Apa Gitu, Kabar Indonesia memang Siang. banyak sih yang kangen sama aku, Jasmine, termasuk pemirsa di rumah juga kangen. Betul. Kayaknya harus sering-sering muncul ya. Harus sering-sering muncul, Sel. Setuju. Kita punya informasi apa sih, Jasmine? Tentunya banyak sekali informasi viral yang akan kita hadirkan ya, Sel, pada siang hari ini. Salah satunya adalah tentunya beberapa hari belakangan ini kita terus menghadirkan informasi mengenai mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya begitu. Dan kali ini para perundung juga sudah melakukan permintaan maaf. Nanti kita akan hadirkan informasinya di Apa Kabar Indonesia Siang. Namun kita mulai terlebih dahulu kali ya dengan informasi pertama, di mana ada jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim menolak nota pembelaan atau pledoi artis Nikita Mirzani dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Pledoi yang disampaikan oleh Nikita Mirzani pada sidang pekan lalu dinilai inkonsisten dan tidak berdasarkan fakta persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa artis Nikita Mirzani. Sidang beragendakan pembacaan replik atau jawaban jaksa penuntut umum atas pledoi atau nota pembelaan terdakwa. Dalam repliknya, jaksa menilai jika nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan terdakwa pada sidang sebelumnya tidak konsisten dan disusun tidak sesuai fakta persidangan. Jaksa penuntut umum meminta agar pledoi terdakwa ditolak dan meminta mengabulkan tuntutan mereka agar menjatuhkan selama 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah kepada terdakwa. 1. Menolak nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. 2. Nota pembelaan atau pledoi tersebut tidak memiliki alasan hukum dan harus dikesampingkan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dibayar ganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Usai persidangan, Nikita Mirzani menanggapi replik yang disampaikan jaksa penuntut umum. Artis kontroversial ini mengatakan akan menjawab replik jaksa pada sidang duplik yang akan digelar pada hari Kamis mendatang. Pasal memang dirubah kan dari Polda kan 368 27A ayat 1. Nah, dituntutan di dakwaan jadi 369 27B ayat 2. Kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu, adanya ayat-ayat cinta. Sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat artis Nikita Mirzani kini memasuki babak akhir. Proses persidangan diperkirakan akan rampung pada bulan Oktober ini. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, rumah seorang oknum anggota polisi Polsek Penjaringan yang berada tepat di Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara digeruduk puluhan warga. Ya pemirsa, aksi geruduk warga ini adalah buntut dari pemilik rumah seorang anggota polisi dan istrinya yang diduga menganiaya tetangganya, yaitu seorang anak berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Suasana pun sempat memanas lantaran sang istri dari anggota polisi tersebut mengacungkan samurai ke warga di depan pintu rumahnya. Aksi itu membuat warga semakin beradang dan mengepung rumah tersebut. Ketua RW bersama sejumlah tokoh masyarakat setempat berupaya menenangkan warga dan menyelesaikan permasalahan itu dengan mediasi warga yang berselisih dengan pemilik rumah yang digeruduk. Diduga akarnya keropos akibat dijadikan tempat pembakaran.
Sampah, ini pohon berukuran besar di kota Bekasi, Jawa Barat, tumbang dan menutup badan jalan. Beruntung pemirsa tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Namun kemacetan panjang tak terhindarkan. Sejumlah pemotor yang terjebak harus berjuang melewati celah pohon agar tetap bisa melintas. Para pemotor harus rela antri untuk dapat melewati celah kecil ini agar bisa melintas. Namun, sebagian lain memilih berputar arah. Petugas BPBD Kota Bekasi yang mendapat laporan langsung melakukan evakuasi dengan melakukan pemotongan ranting dan dahan pohon. 2 alat potong di beberapa petugas maksud kami ini langsung terjun bergerak cepat melakukan proses pemotongan pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akses jalan dari kedua arah di Jalan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi mengalami kemacetan panjang. Masyarakat dihimbau untuk tidak membakar sampah di bawah pohon, terutama pohon berukuran besar karena berdampak terhadap tumbangnya pohon. Masih dari wilayah Bekasi, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran aliran kali sekunder Kampung Kaliulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang berlangsung ricuh. Kericuan ini terjadi saat sejumlah warga terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Bahkan, seorang warga sempat jatuh pingsan saat berusaha menghalangi pembongkaran. Petugas pun langsung mengevakuasi warga yang pingsan ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Kericuan ini dipicu karena warga tidak terima pembongkaran dilakukan tanpa ada penggantian uang kompensasi. Warga pun bersikukuh mempertahankan bangunan yang mereka tempati. Pembongkaran bangunan liar tersebut meliputi Desa Waluya, Karang Raharja, dan Desa Karangasi, Kecamatan Cikarang Utara. 400 bangunan yang dianggap liar dibongkar petugas karena lahan tersebut masuk kawasan larangan dan rawan banjir. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan melakukan normalisasi anak kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Pemirsa, seorang karyawan SPBU di Sampang, Madura, Jawa Timur, dikeroyok 3 orang memakai senjata tajam dan pistol. Pemirsa, inilah rekaman CCTV detik-detik seorang karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Sampang, Madura, Jawa Timur yang tiba-tiba didatangi oleh 3 orang pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Meski dalam kondisi terdesak, korban berupaya melawan serangan para pelaku dengan menangkis senjata tajam menggunakan sarung yang ia pakai. Akibat kejadian ini, petugas SPBU tersebut mengalami luka serius di bagian tubuhnya, usai terkena sabetan senjata tajam hingga dilarikan ke Rumah Sakit Sampang guna dilakukan penanganan medis. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan di balik motif terjadinya pengeroyokan tersebut. Pemirsa, Satreskrim Polres Bangkalan ini menangkap 2 pelaku pengeroyokan yang terjadi, pemirsa, terhadap ibu dan anak berusia 6 tahun di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka RY hanya bisa pasrah ditangkap di rumahnya di Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Tak hanya RY, polisi juga mengamankan MR, seorang perempuan yang merupakan ibu tersangka RY, Senin sore.
Penangkapan keduanya pun sempat menjadi tontonan warga setempat karena polisi bertindak cepat setelah menerima laporan dari korban MK, tetangga para pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, insiden pengeroyokan berawal saat MK berupaya mengkonfirmasi atas informasi anaknya yang berusia 6 tahun menjadi korban pemukulan karena membuang sampah bungkus jajanan. RY dan MR yang merasa tersinggung kemudian melakukan pengeroyokan terhadap korban MK. Kedua tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Pemirsa, sebuah kerangka yang diduga manusia ini ditemukan oleh warga, tepatnya di dalam saluran air di Jalan C, Gang 4, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, kerangka utuh diduga kerangka manusia ini ditemukan seorang petugas dinas sumber daya air saat tengah menggali saluran air dengan kedalaman sekitar 70 cm. Awalnya, petugas mengira menemukan potongan tulang hewan. Namun, setelah digali secara menyeluruh, ditemukan kerangka tulang diduga kerangka manusia yang terdiri dari tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang lengan, serta kaki. Polisi pun turun ke lokasi dan menutup akses gang tersebut. Guna dilakukannya penyelidikan lebih lanjut, kerangka kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru penemuan kerangka manusia yang ditemukan oleh petugas sumber daya air saat tengah mengerjakan proyek normalisasi saluran air di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Hafsah Syafira di lokasi. Hafsah, bisa Anda gambarkan apa saja kemudian penemuan yang ditemukan oleh masyarakat sekitar dan juga kejanggalan yang terjadi? Silakan. Ya, selamat siang saya lihat dan juga Jasmine serta pemirsa TV One. Betul sekali bahwa kemarin sekitar pukul 10 pagi warga setempat yakni warga di Gang 4 bertepatan di Jalan C ini dihebohkan dengan penemuan kerangka diduga manusia. Bisa Anda lihat bahwa ini menjadi tempat di mana kerangka tersebut ditemukan oleh petugas sumber daya air yang tengah melakukan penggalian atau melakukan normalisasi saluran air yang memang ini seringkali dilakukan. Dan memang keadaan saluran air ini sudah dilakukan sejak 2 bulan yang lalu, tepatnya bulan Agustus, dari gang depan hingga ke gang bagian belakang. Dan ini menjadi proyek yang terakhir begitu yang dilakukan oleh petugas tempat, dan kemudian ditemukanlah kerangka yang awalnya disangka ini merupakan kerangka hewan seperti anjing ataupun kucing, namun tengah dilakukan lebih lanjut begitu. Kerangka tersebut merupakan kerangka diduga manusia. Dan untuk mengetahui bagaimana detail penemuan yang dilakukan oleh petugas setempat, kemudian juga bagaimana respon dari masyarakat sekitar, ini kami sudah bersama dengan Ketua RT Pak Sofyan, Ketua RT 4 RW 4. Ya, selamat siang Pak Sofyan. Selamat siang. Ya Pak, boleh diceritakan ke pemirsa TV One bagaimana awal mula ditemukannya kerangka diduga manusia ini di Gang 4? Awal mulanya pertama penggalian oleh petugas SDA, petugas SDA menemukan kerangka. Kirain kita itu kerangka binatang. Kebiasaannya kalau ada di gali-galian gitu kerangka binatang, ternyata ini kerangka manusia. Berupa kerangka masih lengkap. Antara kaki, tangan, kepala masih utuh. Akhirnya dikabarkan itu sekitar
puluhan tahun lah lamanya itu. Kalau menurut orang tua dulu di sini itu bongbong Cina. Pemakaman Cina itu. Itu menurut orang tua dulu yang nenek moyang kita dulu tuh. Sebelum kita temuin kerangkanya, kita ketemuin batu nisannya, tulisan Cina. Ada berapa batu nisan yang ditemukan? Ada satu dari batu itu tulisan Cina. Kemudian kalau dari respon masyarakat sendiri nih pas tahu kemarin ada penemuan kerangka utuh bagaimana Pak? Kemarin tuh masyarakat pada berboyong-boyong ke sini, kaget. Masa ada kerangka sih? Siapa yang pembunuhan? Awalnya disangka ada pembunuhan. Kemudian kalau dari Bapak langsung menghubungi pihak mana saja? Saya langsung menghubungi Pak RW 04. Pak RW langsung menghubungi kepolisian. Oke, artinya memang setelah melakukan pelaporan itu pihak Polres Metro Jakarta Pusat langsung turun untuk kemudian melakukan identifikasi dan juga evakuasi lebih lanjut begitu ya Pak? Iya betul. Oke. Nah untuk saluran air ini berarti untuk sementara waktu ditutup atau bagaimana Pak? Untuk sementara waktu ini saluran air ini lagi digali. Soalnya untuk selama ini tuh kering, nggak ada saluran airnya, hanya gali untuk saluran yang lebih lancar lagi. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sofyan atas informasinya. Ya, pemirsa, tadi kita sudah dengar lebih lanjut bagaimana keterangan dari RT setempat terkait penemuan kerangka diduga manusia, dan memang ini merupakan pengalaman pertama kali dari petugas sumber daya air yang tadi saya sudah tanyakan begitu, bahwa memang selain daripada kerangka manusia yang utuh, itu juga ditemukannya batu nisan atau batu yang bertuliskan Cina begitu, yang memang ditemukan di sekitaran saluran air ini. Dan memang yang juga menjadi janggal, saya lihat Jasmine dan juga pemirsa, bahwa galian ini hanya sekitar 70 cm, itu yang kemudian menjadi janggal. Dan untuk kerangka itu sendiri sekarang sedang dilakukan evakuasi lebih lanjut oleh tim forensik dari RSCM. Demikian. Baik, terima kasih laporan lengkapnya. Hafsah Syafira mengabarkan langsung dari Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, ini viral di media sosial, sesosok mayat anak laki-laki ditemukan di dalam toilet masjid di kantor di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seperti biasa di segmen ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi viral, dimulai dari 3 ekor harimau Sumatera yang terekam kamera CCTV memasuki area kantor Badan Riset Nasional atau BRIN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemirsa, inilah rekaman kamera CCTV di kantor BRIN yang berada di daerah Koto Tabang, Kecamatan Palupua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat beberapa waktu lalu. 3 harimau ini diduga tengah berburu makanan di kawasan perkantoran tersebut pada malam hari. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat langsung menurunkan petugas untuk melakukan penanganan di lokasi dan memantau harimau dengan menggunakan drone thermal. Rencananya, pihaknya akan melakukan upaya pengusiran agar 3 satwa langka yang dilindungi ini kembali masuk ke dalam cagar alam yang tak jauh dari area kawasan. Wah, kalau misalnya ada 3 harimau seperti ini ya, Jasmine, datang ke area perkantoran. Cukup meresahkan ya. Meresahkan juga. Tapi mungkin ini juga karena habitat mereka terganggu, Sel. Nah, ini mungkin harus ditelusuri ya, Betul. diteliti lebih dalam apa kemudian yang menjadi penyebab harimau tersebut kemudian harus berpindah. Karena tentunya kalau mereka sampai masuk ke permukiman ataupun perkantoran, ini meresahkan juga untuk warga sekitar. Betul sekali.
Nah, pemirsa, masih soal informasi viral. Kali ini viral di media sosial, sesosok mayat anak laki-laki ditemukan di dalam toilet masjid di kantor desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka pada Minggu malam. Ya pemirsa, penemuan mayat ini sempat menggemparkan warga sekitar. Petugas kepolisian dari Polres Majalengka pun langsung mengevakuasi mayat tersebut ke rumah sakit serta melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, pada jasad anak tersebut ditemukan ada luka di bagian kepala. Polisi pun kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dan guna kepentingan penyelidikan tersebut, petugas memasang garis polisi di TKP dan mengumpulkan alat bukti mulai dari baju hingga CCTV. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan aksi nekat seorang wanita ini terekam yang melaju kencang di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Jakarta. Video ini pemirsa ramai diperbincangkan sehingga viral di media sosial. Beginilah detik-detik aksi nekat seorang pengendara motor yang terekam kamera. Pengendara tersebut tampak tidak mengindahkan aturan kendaraan roda 2 yang dilarang melintas di jalur tersebut. Aksi ini mengejutkan warga dan pengendara lain yang melintas di jalur yang sama. Hingga kini pemirsa belum diketahui identitas pengendara maupun alasan di balik aksi berbahaya yang dilakukannya tersebut. Pemirsa, sebuah insiden terjadi di Pasar Malam, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ya, salah satu wahana permainan yakni perosotan pelangi ambruk saat sedang beroperasi. Wahana yang memiliki panjang sekitar 40 meter dan tinggi 6 meter ini pemirsa runtuh di bagian tengah. Dan bagian struktur yang menarik wahana ikut ambruk karena seluruh rangka saling terhubung. Akibatnya, 6 pengunjung mengalami luka-luka, sementara 1 kru pasar malam dilaporkan mengalami patah tulang. Seluruh korban langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga penyebab kejadian karena wahana mengalami kelebihan kapasitas, namun pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berikutnya pemirsa, sebuah insiden terjadi di kawasan Kebagusan 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan, di mana gerobak milik pedagang pempek terperosok ke selokan dan hanyut terbawa arus saat hujan deras. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat gerobak pempek terjatuh ke dalam selokan dan terseret arus deras. Menurut warga, kejadian terjadi ketika pedagang melintas di jalan sempit yang licin usai hujan deras. Diduga pemirsa kehilangan keseimbangan, gerobak pun terperosok ke saluran air, dan warga sekitar yang melihat langsung membantu mengevakuasi gerobak tersebut. Beruntung,
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, pedagang hanya bisa pasrah melihat gerobaknya terseret air di tengah derasnya aliran selokan. Wah, ini kasihan banget ya, Sel. Tentunya juga pedagang mengalami kerugian yang cukup banyak dengan hanyutnya gerobak ini. Semoga nanti digantikan ya dengan rezeki yang lebih Amin, baik. amin. Sayang sekali ya, namanya juga ini adalah sebuah musibah, tapi kita Betul. berharap yang terbaik pastinya untuk pedagang tersebut Kita ya. doakan yang terbaik untuk pedagang tersebut. Pemirsa, seorang sopir truk tronton ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi terbakar 100% bersama kendaraannya di Palembang. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang sopir truk tronton ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi terbakar 100% bersama kendaraannya. Mirisnya pemirsa, korban tewas usai dirampok dan dibunuh oleh orang yang awalnya penumpang di truknya. Pemirsa, polisi meringkus 3 dari 4 orang pelaku, yakni RS, A, dan AS. Sementara 1 pelaku lainnya IS alias I masih buron dan kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Awalnya ada informasi penemuan mayat di sebuah truk yang terbakar. Kemudian polisi berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan. Truk tronton yang terbakar ditemukan di Desa Betung 1, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir. Menurut keterangan polisi, korban dicekik hingga tewas. Kemudian uang tunai Rp214.000 miliknya dirampas. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku menyiramkan solar ke tubuh korban dan membakar kendaraan truk tronton. Hingga kini pemirsa, ketiga pelaku sudah ditahan dan jerat pasal pembunuhan berencana. Pemirsa, untuk memperbarui informasi dari tewasnya seorang sopir yang dibakar bersama dengan truknya di Palembang, Sumatera Selatan, sudah bergabung dengan kami narasumber Pak Muklis, Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir. Selamat siang Pak Muklis. Selamat siang, Pak Jasmine dan Pak Celia. Muklis, bagaimana kemudian pihak kepolisian ini bisa membuka terang kasus ini dan juga mendapati ada 4 orang pelaku? Baik, atas izin pimpinan, jadi dapat kami jelaskan bahwasanya benar tadi yang disampaikan di awalnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober kita menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat adanya truk tronton yang terbakar. Kemudian kita mendatangi TKP karena di sana ada informasi ada di dalam truk itu ada mayat yang juga ikut terbakar. Selanjutnya kami langsung berkoordinasi dengan Bit-Lab Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibantu juga oleh tim Jatantras Polda Sumatera Selatan. Kami langsung menuju ke TKP bersama juga dengan Polsek Tanjung Batu, Polsek setempat. Setelah kami lakukan olah TKP, di situ betul kami menemukan ada truk yang terbakar yang di dalamnya ada mayat yang juga terbakar. Ya Pak Muklis, setelah dilakukan penyelidikan tersebut, apakah sudah diketahui motif dari kasus tewasnya sopir truk ini, Pak? Untuk motif sendiri, jadi para pelaku ini pada awalnya ingin menguasai barang-barang korban, antara lain handphone dan uangnya. Kemudian setelah dilakukan pembunuhan terhadap korban, maka mereka mengalihkan niatnya untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut yang rencananya akan dibawa ke Lampung. Namun pada saat mereka membawa kendaraan tersebut, ternyata kendaraan tersebut
mati di perjalanan. Oke, artinya Pak, ini memang sengaja untuk menumpang di mobil tersebut, di truk tersebut, dan untuk melakukan aksi-aksi tersebut, begitu ya Pak ya? Betul, mereka sengaja menyetop kendaraan tersebut, kemudian langsung menumpang dan melakukan aksinya. Pak, kita ketahui bersama bahwa salah satu pelaku saat ini masih berstatus buron. Lalu apakah pihak kepolisian ini juga sudah mengantongi identitas pelaku yang masih buron tersebut, Pak? Untuk pelaku yang sudah buron, yang masih buron ini, sudah kita kantongi identitasnya atas nama IS, dan kita juga telah melakukan pencarian sekaligus memberikan himbauan kepada keluarga korban untuk segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian. Oke, Pak, dari para pelaku ini keterkaitannya bagaimana Pak? Dan juga apa saja kemudian peran-peran dari pelaku yang dilakukan dalam pembunuhan tersebut? Jadi kami jelaskan bahwa untuk masing-masing pelaku ini memiliki perannya masing-masing, terutama pada saat mereka menyetopkan kendaraan secara bersama-sama. Setelah masuk ke dalam kendaraan truk atau pusau tronton tersebut, pelaku atas nama AS ini duduk di belakang sopirnya dan yang lain sejajar dengan sopirnya. Kemudian pelaku AS ini mencekik dengan menggunakan jaket yang dia pakai. Setelah dijatuhkan ke kiri, dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Kemudian mengambil alih kendaraannya. Jadi semuanya berperan dalam kasus pembunuhan tersebut. Baik, mungkin bisa dipertegas sekali lagi Pak Muklis. Lalu barang-barang apa saja sih Pak yang diambil oleh pelaku di tempat kejadian perkara? Untuk kendaraan yang barang-barangnya yang diambil, itu ada uang yang di kantong saku celana korban di bagian belakang, itu ada uang 214.000, kemudian diambil oleh pelaku AS yang kemudian mereka pergunakan untuk makan-makan setelah melakukan aksi kejahatannya. Oke, Pak Muklis, apakah yang dilakukan oleh para pelaku ini termasuk pembunuhan berencana? Terhadap para pelaku ini kita arahkan atau kita jerat dengan ancaman hukuman tindak pidana pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan dengan maksud menguasai barang korban, kemudian ke 365 atau pencurian dengan kekerasan. Lalu Pak Muklis, setelah dilakukan penyelidikan, sudah berapa lama para pelaku ini melakukan aksi-aksi serupa seperti ini? Apakah ini yang pertama kalinya, Pak? Baik, untuk pelaku AS sendiri, dia telah residipis sudah pernah melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tindak pidana curas. Sementara untuk pelaku A, dia juga sudah pernah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan dan telah menjalani hukuman semua. Oke, Pak Muklis, masih ada satu lagi DPO, tapi perannya tuh apa Pak dalam kasus ini? Untuk peran DPO atas nama IS, dia juga pada saat melakukan aksi pembunuhan, dia turut serta membantu dengan memegangi korban sehingga korban tidak bisa berdaya gitu. Baik, kita harapkan bahwa satu pelaku yang masih berstatus buron ini bisa segera ditangkap ya Pak Muklis. Terima kasih AKP Muklis, selamat siang. Ya, sama-sama. Siap. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana Museum Louvre di Paris ini menjadi sasaran perampokan. Pasca kematian mahasiswa Timothy Anugrah Saputra di kampus Universitas Udayana Denpasar, Bali, belasan mahasiswa yang membuat percakapan chat tidak pantas terhadap kematian korban mendapatkan sanksi dari kampus maupun rumah sakit tempat mereka magang koas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Karena diduga mengalami gangguan jiwa, wanita Parubaya terpaksa dikurung dalam kandang selama 4 tahun di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ya, seperti inilah pemirsa, wanita parubaya bernama Santama, usia 40 tahun, warga Kampung Hajere, Desa Tapos, Kecamatan Tejo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terpaksa dikurung selama 4 tahun oleh orang tuanya di dalam kandang karena mengalami gangguan jiwa sejak kecil. Santama sejak menikah mulai berangsur membaik, namun seiring berjalannya waktu, penyakit gangguan jiwanya semakin memburuk. Hingga ia terpaksa dikurung di kandang lantaran tak adanya biaya untuk membeli obat dan suka melukai warga sekitar. Sebelumnya ia sudah pernah dirawat selama 13 hari di Rumah Sakit Jiwa di Bogor, Jawa Barat. Namun selama berjalannya perawatan di rumah sakit, orang tuanya pun tak mampu lagi menopang biaya karena keterbatasan ekonomi. Berikutnya pemirsa, pasca kematian mahasiswa Timothy Anugrah Saputra di kampus Universitas Udayana Denpasar, Bali, belasan mahasiswa yang membuat percakapan chat tidak pantas terhadap kematian korban mendapat sanksi dari kampus maupun rumah sakit tempat mereka magang koas. Pihak kampus Universitas Udayana telah membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk menyelidiki kasus kematian Timothy Anugrah Saputra. Mulai hari ini, Satgas telah memeriksa para mahasiswa yang terduga melakukan ujaran tidak pantas saat kejadian. Sanksi berupa pemecatan dengan tidak hormat dari organisasi kemahasiswaan dan pemberian nilai tidak baik dari pihak kampus akan diberikan kepada mereka yang terbukti. Pihak Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar juga telah mengembalikan mahasiswa kedokteran yang magang koas di rumah sakit tersebut. Pemirsa, sebanyak 6 orang mahasiswa Universitas Udayana Bali meminta maaf atas komentar tidak pantas mereka terkait kasus meninggalnya Timothy Anugrah Saputra. Saya mengucapkan minta maaf juga kepada publik. Kasus meninggalnya Timothy yang diduga terjadi karena bunuh diri berbuntut panjang setelah meninggal dunia pada Rabu 15 Oktober 2025 dan korban mendapat komentar nirempati dari sesama mahasiswa Universitas Udayana. Usai tangkapan layar grup mereka viral di media sosial, para mahasiswa tersebut kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial pribadi mereka. Dan pada pihak yang dirugikan atas tindakan bodoh saya di media sosial. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi saya pribadi untuk selalu menjaga ucapan dan tindakan agar tidak melukai siapapun di kemudian hari. Saya ingin mengucapkan minta maaf juga kepada publik yang telah terluka atau tersinggung terhadap statement-statement saya yang berada di chat tersebut. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga, kerabat, dan juga pihak yang kecewa terhadap tindakan saya. Saya ingin minta maaf juga kepada pihak yang merasa tersinggung dan pihak yang dirugikan oleh perbuatan saya. Berkata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum dan kepada pihak yang dirugikan atas tindakan bodoh saya di media sosial. Pemirsa, dan untuk mengupdate informasi terkini pasca kematian mahasiswa Timothy Anugrah Saputra di kampus Universitas Udayana Denpasar, Bali, sudah terhubung dengan kami, rekan kami yang ini adalah Alfani Syukri. Selamat siang Alfani, sanksi apa saja yang kemudian dijatuhkan kepada para mahasiswa yang melakukan chat tidak pantas di Universitas Udayana? Silakan Alfani. Ya, Yasmin dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa setelah pembentukan Satgas untuk satuan Satgas di mana satuan Satgas ini nantinya akan melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian dari Timothy Anugrah Saputra di mana mulai kemarin sebenarnya telah melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap
6 orang mahasiswa, di mana 6 mahasiswa tersebut merupakan satu fakultas dengan almarhum Timothy, dan di mereka pihak kampus telah menyatakan bahwa mereka akan diberikan sanksi berupa pemberian nilai tidak baik atau D, demikian. Namun di luar itu juga pihak organisasi kemanusiaan sendiri, organisasi kemahasiswaan sendiri telah memberikan sanksi berupa pemecatan dengan secara tidak hormat. Dan selain itu juga dari Rumah Sakit Murah dan Pasar sendiri telah mengeluarkan atau mengembalikan 3 calon dokter atau dokter koas yang saat ini sedang magang di Rumah Sakit Prof Murah dan dikembalikan kepada pihak kampus. Demikian. Dan selain itu ada berita untuk menjawab berita-berita miring terkait adanya omongan atau ucapan dari netizen yang menyatakan bahwa korban melakukan aksi bunuh diri akibat tekanan dari tugas skripsi yang saat ini sedang dijalani oleh korban Timothy. Namun pihak kampus sendiri telah melakukan klarifikasi dan telah melakukan pemeriksaan terhadap dosen pembimbing skripsi dari Timothy sendiri, di mana skripsi dari Timothy sendiri baru berjalan selama 20 hari dan telah menjalani bimbingan selama 2 kali. Demikian. Namun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri hingga saat ini terus dilakukan pemeriksaan, di mana pada Senin kemarin juga telah mendatangi kembali pihak kampus untuk mencari CCTV yang ada di sekitar lokasi. Jasmine. Baik, Alfani Syukri mengabarkan langsung dari Denpasar, Bali. Kita masih tunggu ya, pasalnya penyelidikan masih terus dilakukan terkait dengan kasus ini. Semoga terbuka terang. Terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, di mana nasib pilu dialami oleh seorang tunanetra warga Tebing Tinggi, Kecamatan Danau Kerinci, Jambi. Hidup dalam keprihatinan mendalam dan membutuhkan uluran tangan para dermawan. Beginilah kondisi rumah milik Jarjis, seorang tunanetra berusia 47 tahun, warga Tebing Tinggi, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi. Jarjis hidup dalam keprihatinan. Rumah yang selama ini ditempati sudah tidak lagi layak huni. Dindingnya mulai roboh, atap bocor dan lantai pun rapuh. Bahkan sebagian sudah ditumbuhi rumput liar. Rumah yang ditinggalinya merupakan warisan orang tuanya. Namun kondisinya kini sungguh memprihatinkan. Ketidakmampuan ekonomi membuatnya tak bisa memperbaiki tempat tinggal tersebut. Selain itu, Jarjis juga memiliki seorang putri yang saat ini duduk di bangku sekolah kelas 1 sekolah dasar yang harus dinafkahi. Untuk bertahan hidup, Jarjis hanya mengandalkan kepedulian tetangga dan warga yang berbaik hati. Saat ini, Jarjis terpaksa menumpang di rumah adiknya bersama 8 orang keluarga lainnya, karena rumah yang ditempati sudah tidak layak huni. Sudah tidak layak huni lagi ya. Memang atap-atapnya sudah hancur, tiang-tiangnya sudah keropos, gitu kan, semuanya lantai-lantai memang tidak layak huni lagi. Dan ya meminta pertolongan dari orang-orang yang bisa ya, maksudnya yang bisa entah dari pegawai dinas mana gitu ya, saya nggak tahu, pokoknya yang bisa memprioritaskan saya untuk menyampaikan keluh kesah saya ini. Warga Desa Tebing Tinggi berharap ada uluran tangan dari pemerintah maupun dermawan untuk membantu memperbaiki rumah dan kehidupan warga tunanetra ini. Dari Kerinci, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Pemirsa, keluarga almarhum Kepala Cabang Bank BRI yang menjadi korban pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta ini mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa pagi. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, keluarga almarhum Kepala Cabang Bank BRI yang menjadi korban pembunuhan
Muhammad Ilham Pradipta ini mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa pagi. Didampingi kuasa hukumnya, Boyamin Saiman, keluarga almarhum Ilham Pradipta mendatangi Dir Reskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Boyamin Saiman menyampaikan bahwa dalam pelimpahan berkas ke Kejaksaan, para tersangka harus dikenakan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana atau minimal pembunuhan biasa, karena selain pasal penculikan, para tersangka telah membuat Ilham Pradipta meninggal dunia. Pasal pembunuhan itu sudah disepakati bersama jaksa penuntut umum dalam gelar ekspos minggu kemarin, tidak tahu harinya apa gitu. Jadi kami dikabari tadi bahwa atas peristiwa ini kemudian akan diterapkan pasal pembunuhan. Nah, teknisnya apakah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa itu yang akan dibicarakan lebih lanjut antara penyidik dan penuntut umum. Jadi ya kabar gembira di atas kabar sungkawa. Tapi sebenarnya harusnya sejak awal ini ya memang pembunuhan gitu. Jadi atas dukungan teman-teman, minggu kemarin saya datang ke sini juga ketemu penyidik dan memang saya mencoba ketemu penuntut umum begitu dan dukungan teman-teman diberitakan begitu yang mempertanyakan kenapa tidak dikenakan pasal pembunuhan, akhirnya menjadikan titik temu pada hari ini saya diberitahu oleh Pak Wadir bahwa sudah disepakati akan diterapkan pasal pembunuhan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari wilayah Kudus, Jawa Tengah. Nah, saya mau tanya dulu tapi sama Jasmine. Jasmine, kalau makan nanas itu kulitnya dibuang atau disimpan atau bagaimana? Biasanya sih dibuang nih, Sel. Tapi katanya ini juga bisa dijadikan berbagai kreasi nih, bener nggak? Nah, betul tuh. Jadi daun nanas yang semulanya ini biasanya dibuang menjadi limbah di tangan seorang pria di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ini bisa disulap menjadi kerajinan anyaman yang unik dan juga indah. Wah, bahkan aneka produk kerajinan tangan dari daun nanas ini, Sel, kini mulai dikenal dan juga banyak diminati oleh masyarakat. Langkah Suwanto menerjang semak belukar, mengais daun berduri, ternyata menyimpan sejuta harapan. Ia mencari daun nanas yang berada di lereng perbukitan Pegunungan Muria, yang kini menjadi penopang hidup bagi dirinya dan warga sekitar di Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah. Daun yang biasanya dibuang atau dibiarkan saja di kebun, kini disulap menjadi aneka kerajinan tangan yang indah. Pembuatan kerajinan tangan dari daun nanas membutuhkan waktu yang panjang. Mulai dari daun nanas dipilah, dipotong, dijemur, hingga proses pewarnaan. Kemudian, satu persatu diluruskan sebelum proses menganyam yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Berawal dari banyaknya tanaman nanas di kebun, terbesit ide Suwanto untuk merangkai daun nanas menjadi anyaman berupa tas, dompet, topi, dan peci. Inovasi kerajinan daun nanas yang dikembangkannya sejak tahun 2022 kini banyak diminati. Karena ada daun nanas yang melimpah, kita inovasi menjadi kerajinan dari daun nanas itu. Ada tas, peci, dompet, ada tatakan gelas, tatakan piring, ada juga untuk lampu-lampu hiasan itu juga ada. Kalau harganya dari berapa sampai berapa, Pak? Minimal kita dari harga itu dari 30.000 sampai 500 sampai itu, Mas. Sementara, membuat kerajinan dari daun nanas kering menjadi berkah tersendiri bagi warga Desa Tergo. Salah satunya, Suparti. Dengan mendapat upah dari per lembar anyaman, ia mengaku senang bisa bekerja sembari mengurus anak di rumah.
Ya senang aja Mas, karena kan sambil ngomong bisa ya Mas dapat uang untuk jajak ke anak. Tambah-tambah itu ya? Buat tambah-tambahan. Bagi Anda yang tertarik, bisa langsung datang ke pusat kerajinan daun nanas dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp500.000, tergantung dari bentuk dan kerumitan kerajinan tangan tersebut. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, Jaksa Penuntut Umum ini meminta Majelis Hakim menolak nota pembelaan atau pledoi artis Nikita Mirzani dalam perkara dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang. Pledoi yang disampaikan oleh Nikita Mirzani pada sidang pekan lalu dinilai inkonsisten dan tidak berdasarkan fakta persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa artis Nikita Mirzani. Sidang beragendakan pembacaan replik atau jawaban jaksa penuntut umum atas pledoi atau nota pembelaan terdakwa. Dalam repliknya, jaksa menilai jika nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan terdakwa pada sidang sebelumnya tidak konsisten dan disusun tidak sesuai fakta persidangan. Jaksa penuntut umum meminta agar pledoi terdakwa ditolak dan meminta mengabulkan tuntutan mereka agar menjatuhkan selama 11 tahun penjara dan denda Rp2 miliar kepada terdakwa. 1. Menolak nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. 2. Nota pembelaan atau pledoi tersebut tidak memiliki alasan hukum dan harus dikesampingkan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp2 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dibayar ganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Usai persidangan, Nikita Mirzani menanggapi replik yang disampaikan jaksa penuntut umum. Artis kontroversial ini mengatakan akan menjawab replik jaksa pada sidang duplik yang akan digelar pada hari Kamis mendatang. Pasal memang dirubah kan dari Polda kan 368 27A ayat 1. Nah dituntutan di dakwaan jadi 369 27B ayat 2. Kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu, adanya ayat-ayat cinta. Sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat artis Nikita Mirzani kini memasuki babak akhir. Proses persidangan diperkirakan akan rampung pada bulan Oktober ini. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria lansia terserang penyakit stroke harus dievakuasi darurat pemirsa oleh petugas pemadam kebakaran dari lantai 2 di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Jasmine dan Celia. Pemirsa, tinggal di rumah semi permanen, seorang pria lansia terserang penyakit stroke dan harus dievakuasi darurat oleh petugas pemadam kebakaran dari lantai 2 di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat malam tadi. Tak ingin ambil resiko dengan kondisi tangga yang sempit dan mudah ambruk, lansia tersebut akhirnya berhasil diturunkan menggunakan tandu melewati balkon dan atap rumah. Pihak keluarga terpaksa meminta bantuan damkar karena cukup kesulitan mengevakuasi lansia tersebut dari dalam kamar di lantai 2. Meski berjalan cukup dramatis hingga memakan waktu 1,5 jam, namun berkat bantuan warga sekitar, lansia nahas itu akhirnya berhasil dievakuasi keluar rumah. Pemirsa, 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun kepada negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto turut menyaksikan penyerahan tersebut di Kejaksaan Agung.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar 13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI. Selain Presiden Prabowo, penyerahan uang ini juga dihadiri sejumlah pejabat seperti Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menhan Syafri Samsudin, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Prabowo berbincang dengan para pejabat tersebut di depan tumpukan uang sekitar 2 triliun rupiah dari total uang yang diserahkan kepada negara sebesar lebih dari 13 triliun rupiah. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan pengembalian uang negara ini merupakan tanda baik karena tepat dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Prabowo, uang negara yang diselamatkan itu senilai dengan pembangunan ribuan infrastruktur. Saudara, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Dari Jakarta, Ikra Anggana Dani Martin, TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.